Preposisi. Jenis preposisi atau kata depan yang kedua adalah kata depan majemuk. Kata depan majemuk adalah kata depan yang terdiri dari dua kata depan tunggal yang ada dalam satu klausa atau kalimat. Dan kedua jenis kata depan tunggal tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Kata depan majemuk sendiri dibagi menjadi dua jenis juga, yakni kata depan berdampingan dan kata depan berkorelasi. Yang pertama, kata depan berdampingan. Apa yang dimaksud dengan kata depan berdampingan? Kata depan berdampingan adalah kata depan majemuk yang digunakan untuk membuat satu kalimat dengan dua kata depan dengan cara penyusunan berdampingan atau berurutan. Jenis kata depan yang dikategorikan sebagai kata depan berdampingan di antaranya adalah sampai dengan, oleh karena, selain dari, sebab itu, sampai ke, dan sebagainya. Contoh penerapan kata depan berdampingan dalam kalimat seperti berikut ini. 1. Sampai dengan terbit fajar, anak-anak belum ada yang bisa tidur. 2. Sebab itu kita harus mentaati tata tertib yang berlaku. Dan yang ketiga, oleh karena beliau tidak dapat hadir dalam rapat, maka rapat hari ini harus ditunda. Dan sebagainya. Jenis kata depan majemuk yang kedua adalah kata depan berkorelasi. Kata depan berkorelasi adalah kata depan yang digunakan dalam satu kalimat yang memuat dua kata depan yang terletak secara berjauhan. Artinya, kata depan yang terdiri dari dua jenis atau dua kata dengan bentuk saling berpasangan dan berada terpisah dengan frase lain. Jenis-jenis kata depan yang biasa digunakan dalam kata depan berkorelasi antara lain sejak, sampai, dari, hingga, antara, dan sebagainya. Contoh penerapannya dalam kalimat terkait kata depan berkorelasi, misalnya, 1. Sejak pagi sampai sore, anak itu tidak makan apa-apa. 2. Dari kemarin hingga hari ini, belum ada kabar dari mereka. Dan yang ketiga, antara Jakarta dan Surabaya hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 2 jam perjalanan jika menggunakan pesawat terbang. Dan sebagainya. Baiklah, jenis-jenis preposisi atau kata depan telah kita pahami. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsinya. Setidaknya terdapat 9 fungsi kata depan yang harus kita ketahui. Dan ke-9 fungsi tersebut adalah untuk menyatakan tempat, untuk menyatakan arah asal, menyatakan arah tujuan, menyatakan pelaku, menyatakan suatu alat, untuk menyatakan perbandingan, menyatakan hal atau masalah, menyatakan akibat, dan yang terakhir menyatakan suatu tujuan. Penjelasannya sebagai berikut. Fungsi kata depan yang pertama adalah untuk menyatakan tempat.
Pada dasarnya, kata depan memiliki fungsi untuk membantu menyusun kalimat yang menunjukkan suatu tempat, sehingga dapat membuat sebuah kalimat itu menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Beberapa kata depan yang biasa digunakan sebagai penunjuk suatu tempat, diantaranya adalah pada, di, dalam, atas, dan sebagainya. Contoh penggunaannya dalam kalimat misalnya, 1. Berbagi ilmu pengetahuan pada sesama pelajar yang kurang pandai merupakan perilaku terpuji. Contoh yang kedua, saya menyampaikan terima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Dan yang ketiga, saya hadir dalam sebuah ruangan yang sama dengan beliau. Dan sebagainya. Fungsi kedua adalah untuk menyatakan arah asal. Fungsi ini digunakan untuk menghubungkan suatu kata dengan pergerakan sehingga menjelaskan asalnya. Contohnya adalah, motor sport itu melaju kencang dari arah utara ke selatan. Nuria mengambil surat-surat penting itu dari tasnya, dan sebagainya. Fungsi kata depan yang ketiga adalah untuk menyatakan arah tujuan. Setelah digunakan untuk menjelaskan asalnya, sekarang kata depan ini digunakan untuk menyatakan suatu arah tujuan. Dan kata depan yang biasa digunakan antara lain kepada, terhadap, ke, akan, dan lain-lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat sebagai berikut. 1. Paman akan berangkat ke Palembang besok pagi. Yang kedua, surat pernyataan ini akan saya ajukan kepada pihak yang berwenang. Dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah untuk menyatakan pelaku. Kata depan yang biasa digunakan adalah oleh. Contoh kalimatnya seperti berikut ini. 1. Gaun cantik berwarna putih ini dirancang oleh perancang terkenal. Selanjutnya, tanaman padi dapat tumbuh dengan baik karena dirawat dengan baik oleh para petani. Selanjutnya, fungsi kata depan yakni untuk menyatakan alat. Kata depan yang sering digunakan untuk menyatakan alat ini antara lain dengan dan berkat. Contohnya, saya kembali bersemangat seperti sedia kala berkat dukungan anak-anak saya. Tim SAR berusaha mengevakuasi para korban bencana banjir dengan peralatan seadanya. Yang keenam adalah untuk menyatakan suatu perbandingan. Suatu perbandingan yang dimaksud, misalnya perbandingan antara dua hal atau lebih, dan kata depan yang biasa digunakan adalah daripada. Contohnya, saya lebih suka gaun yang berwarna putih daripada yang merah.
Hindari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada menyesal di kemudian hari. Lalu fungsi yang ketujuh, yakni untuk menyatakan hal atau masalah. Kata depan yang digunakan biasanya tentang atau mengenai. Contohnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya peristiwa ini. Sebisa mungkin kita lupakan saja permasalahan tentang hal-hal yang menyedihkan itu. Fungsi kata depan berikutnya adalah untuk menyatakan akibat. Berbicara tentang akibat, kata depan yang paling sesuai untuk digunakan adalah sampai atau hingga. Contohnya, kedua perampok itu dihajar massa hingga babak belur. Ibu merebus daging kambing hingga lunak sekali. Dan fungsi kata depan yang terakhir adalah untuk menyatakan suatu tujuan. Biasanya hal ini dapat terjadi ketika kita melakukan penambahan pada sebuah kalimat yang berisi tujuan tertentu. Dan kata depan yang sering digunakan diantaranya demi, untuk, buat, guna, bagi, dan lain-lain. Contohnya, ibu akan melakukan yang terbaik untukmu. Saya bekerja keras demi ibu, dan sebagainya.